Penata pertanahan. 1. Seorang penata pertanahan diminta untuk menjelaskan konsep hak wilayah dalam konteks hukum pertanahan Indonesia. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. Hak individu atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. B. Hak pemerintah untuk mengambil alih tanah demi kepentingan umum. C. Hak komunal masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. D. Hak sewa atas tanah negara untuk usaha pertanian. E. Hak pakai atas tanah milik orang lain untuk mendirikan bangunan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hak wilayah adalah hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu. Konsep ini diakui dalam hukum pertanahan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, selama masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kita masuk soal berikutnya. 2. Penata pertanahan sedang menganalisis kasus sengketa tanah yang melibatkan klaim ganda atas sebidang tanah. Dalam situasi ini, metode penyelesaian sengketa yang paling tepat adalah A. Litigasi di pengadilan umum. B. Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. C. Arbitrase oleh pihak ketiga yang netral. D. Negosiasi langsung antar pihak yang bersengketa. E. Konsiliasi oleh tokoh masyarakat setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam kasus sengketa pertanahan, mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN merupakan langkah yang paling tepat dan efektif. BPN memiliki kewenangan dan keahlian khusus dalam menangani sengketa pertanahan, serta dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan jalur litigasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses konsolidasi tanah perkotaan, penata pertanahan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan utama konsolidasi tanah perkotaan? A. Penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah. B. Pengadaan tanah untuk pembangunan. C. Peningkatan kualitas lingkungan. D. Penghematan biaya pembangunan prasarana. E. Privatisasi lahan publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah, menyediakan tanah untuk pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menghemat biaya pembangunan prasarana. Privatisasi lahan publik bukan merupakan tujuan dari konsolidasi tanah perkotaan, bahkan dapat bertentangan dengan kepentingan umum. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penata pertanahan sedang mengevaluasi permohonan hak guna usaha atau HGU untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, berapakah jangka waktu maksimum yang dapat diberikan untuk HGU? A. 25 tahun. B. 35 tahun. C. 50 tahun. D. 75 tahun. E. 95 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, jangka waktu maksimum hak guna usaha atau HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun, serta dapat diperbarui selama 35 tahun. Total jangka waktu maksimum yang dapat diberikan adalah 95 tahun atau 35 plus 25 plus 35. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penata pertanahan harus memahami tahapan yang benar. Urutan tahapan yang tepat adalah A. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil. B. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, penyerahan hasil. C. Perencanaan,
pelaksanaan, persiapan, penyerahan hasil. D. Persiapan, pelaksanaan, perencanaan, penyerahan hasil. E. Perencanaan, persiapan, penyerahan hasil, pelaksanaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, urutan tahapan yang benar adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahapan ini harus diikuti secara berurutan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai dengan hukum dan memperhatikan hak-hak pihak yang terkena dampak. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penata Pertanahan sedang menganalisis kasus tanah terlantar. Menurut PP nomor 20 tahun 2021, dalam jangka waktu berapa lama setelah pemberian hak, tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar jika tidak diusahakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 20 tahun 2021, tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar jika dalam jangka waktu 3 tahun sejak pemberian hak, tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melaksanakan program redistribusi tanah, penata pertanahan harus memahami kriteria penerima tanah objek reforma agraria atau TORA. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria penerima TORA? A. Petani penggarap. B. Buruh tani. C. Nelayan kecil. D. Pekerja tambang artisanal. E. Transmigran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, kriteria penerima TORA meliputi petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, transmigran, dan masyarakat yang memenuhi syarat lainnya. Pekerja tambang artisanal tidak termasuk dalam kriteria penerima TORA yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penata pertanahan diminta untuk menjelaskan konsep tanah absente. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. Tanah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan. B. Tanah yang dimiliki oleh warga negara asing. C. Tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah. D. Tanah yang dikuasai negara dan belum diberi hak atas tanah. E. Tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanah absente atau guntai adalah tanah pertanian yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemiliknya. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prape Tahun 1960 dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi serta memastikan bahwa tanah pertanian dikelola langsung oleh pemiliknya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, penata pertanahan menemukan kasus di mana tidak ada bukti tertulis kepemilikan tanah. Dalam situasi ini, bukti apa yang dapat diterima untuk menetapkan kepemilikan tanah? A. Surat pernyataan dari kepala desa. B. Kesaksian dari tetangga sekitar. C. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. D. Surat keterangan dari camat setempat. E. Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam proses PTSL, jika tidak ada bukti tertulis kepemilikan tanah,
dapat digunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dikuatkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penata pertanahan sedang menangani kasus sengketa batas tanah antara 2 desa. Metode yang paling akurat untuk menentukan batas tanah dalam kasus ini adalah A. Pengukuran manual dengan pita ukur. B. Pemetaan menggunakan citra satelit. C. Survei menggunakan Global Positioning System atau GPS geodetik. D. Interpretasi peta topografi. E. Analisis foto udara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa survei menggunakan GPS geodetik merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan batas tanah dalam kasus sengketa batas antar desa. GPS geodetik dapat memberikan koordinat dengan tingkat ketelitian tinggi atau hingga milimeter, dan hasil pengukurannya dapat diintegrasikan dengan sistem informasi geografis untuk pemetaan yang lebih komprehensif. Kita masuk soal berikutnya.